A few moments later. Oke lah guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Jasuran Jai. Hai sama Bu Ayolah hai. Pasti jadi channel Ayolah kawan. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Enjoy. Cuman ngomong-ngomong kita lagi di mana ini Bayu? Lagi di base campnya Aries. Di base campnya Aries dan Iya. kita langsung ngobrol sama ketuanya dari siapa tim. tuh? Nanti kita kenalan aja. Babang ganteng, iyalah. Oke, kita- ini ngomong-ngomong langsung kita kenalin aja dulu kok. Monggo silakan dikenalin dulu ke teman-teman biar semua yang nonton channel ini biar pada tahu. Ya, halo semuanya. Saya Jeffrey Tan mungkin dikenalnya kalau di Lohan ya. Salah ketua Aries tahun berjalan, tahun ketiga berarti, tahun kedua, sorry. Emang kalau Tahun ketua itu ganti-ganti ya kok? Sebenarnya sih enggak, biasa sih 2 tahun pergantiannya. 2 tahun. 2 tahun ya. Oke. Tapi ya tergantung orangnya juga. Kalau pas memang udah nggak bisa ya pemilihan ketua baru. Oh, gitu. Dan ini teman-teman kita lagi ada di base camp tim Aries. Ini lokasi di mana sih kok? Kita lokasinya di Perumahan Metro Permata, daerah Karangtengah. Tengah. Jatuhnya apa? Tangerang. 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 Oke, di sini ada si Om ini sebagai apa di sini? Coba perkenalkan dulu dengan siapa? Saya Ismail, Sebagai apa di sini? sebagai progresor semua ikan di tim Aries. Yang ujung? Saya Hendritan. Tim handling tim Aries. Oke. Tadi huru hara. Terus huru hara. Sombong amat. Tim huru hara juga. Oke. Oke lah lanjut kita pertanyaan Bayu. Bu, kalah pertanyaannya Bayu. Ya, soalnya banyak ini kok, banyak titipan pertanyaan dan banyak juga request yang datengin dong ke Pamnya Aries gitu kan. Dan ini udah kita kabulin dan banyak yang nitip pertanyaan kok. Boleh, ngomong. Pertanyaan pertama, Udah tips dan kebaca trik Ibu Ayu. tim baru biar kayak tim Aries. Tipsnya sama Tips triknya. buat tim baru biar kayak tim Aries. Tips dan triknya. Iya. Ya kebetulan memang Aries salah satu tim senior lah ya. Iya. Udah cukup lama. Ya prosesnya juga panjang. Ada up down-nya, ada naik turunnya juga. Yang paling utama ya tipsnya dari timnya sendiri harus solid dulu. Timnya harus solid. Ya semua membernya harus punya visi yang sama. Pro kontra biasa, tapi kalau untuk memajukan tim itu kan kenapa enggak? Gitu kan. Yang Dan pasti sih itu. ngomong-ngomong kok lupa saya tadi terbentuknya tim Aries itu dari kapan sih? Wah, terbentuknya sih udah lumayan lama ya, dari tahun 2002 2003 kalau nggak salah. 2002 2003 Ya, zamannya 2002. nge-booming berarti. Ya, zaman Aulohan tuh lagi booming. Nah, salah satu pionir censu di Indonesia ya memang Aries. Apaan tuh sudah mancanegara anjay. Serian Anjay. Aries. Ya. Saya mah masih kelas berapa itu? Kontesnya juga sampai ke sini. Iya. Aries dulu sampai Serian ke Aries sana. udah nyampe ke Betul. sana kan? Betul. Kontesnya juga. Kontesnya udah ini. Kita ngirim Dari ke tim sana. Aries. Wih, gokil. Iya. Anjay, gokil. Iya. Anjay, gokil. Iya. Anjay, kebetulan saya Henry. Udi mantap. Om Henry, Ya. Om Henry tangan. Kapan kita tim ke sono Bayu? Lanjut pertanyaan Keren. kita Bayu. Kalau misalkan Ko Jeffrey jadi ketua P2LI, apa yang perlu dibenahi? Cukup rumit ya kalau P2LI ya. Sebenarnya sih belum kapasitas saya sih ya kalau sampai ke sana. Cuman kalau misalkan lagi bermimpi jadi ketua P2LI, salah satu tugas utama yang harus diperbaiki yang menurut saya itu sistem penjurian. Bukan sistem penjurian, bagian dari penjurian. Menurut saya. Kenapa begitu kok? Ya, kalau saya sih ngomong to the point ya. Menurut saya belakangan banyak kekecewaan lah Dari hasil penjurian. dari hasil penjuriannya. Karena ya pasti memang ada satu kelemahan juga di sistem penjurian yang menurut saya pribadi itu jadi celah buat
kompetisinya jadi kurang sehat. Contohnya menurut saya apa? Overall impression itu loh. Sekarang kan memang kualitas ikan kontes ini sudah semakin ketat. Rata-rata pemain kontes lohan ini sudah semakin pintar. Kualitas ikan yang dibeli sudah semakin rapet lah ya kualitasnya itu. Jadi ya itu tadi karena ada 1 poin overall impression itu yang untuk menjatuhkan jadi peringkat ini peringkat satunya ini, peringkat 2-nya ini, peringkat 3-nya ini. Yang dimainkan overall impression karena apa sistem penjuriannya sendiri sangat ketat. Jadi menurut saya ya termasuk satu kelemahan ya. Mungkin kalau ada formula yang lebih baik mungkin Ya ini kan teman-teman seandainya Kojep jadi ketua. Ya lagi bermimpi. Tapi ngomong ada nggak sih kok niatan? Sampai saat ini belum ada. Dapat dukungan dong, ya kan? Sampai saat ini belum ada kepikiran. Lah kenapa kok belum ada? Kenapa? Pengen Belum kapasitas saya lah. Belum kapasitas saya sampai ke sana. Di ketua juga baru tahun kedua, baru ketua tim baru tahun kedua, belum kapasitas. baru 2 tahun maksudnya. Baru 2 tahun berjalan gitu. Sebelum Kojep mungkin teman-teman kan belum tahu siapa dulu kok. Sebelum saya ada namanya Ko Alex Salim. Kolek Salim. Sekarang sih udah pensiun karena memang kesibukan lainnya, kerjanya juga udah lumayan rumit. Nanti sebelum Kolek kan pasti masih ada dong kok. Siapa? Sebelum Ko Alex Salim itu namanya Pak Alex Bambang, Alexander Bambang. Pak Alexander Bambang. Ya, Alexander Bambang. Tang City, Oh, direkturnya Tang City. ya itu. Waktu kita dia. kompetisi Sang City itu salah satu supportnya dia. Dia itu sebelum Alex Salim itu ketuanya Pak Alexander Bambang. Sebelum Alexander Bambang Andresis. Sebelum Andres Happy. Oh, alah. Ini kok ide dari siapa? Ada Basecamp Aries dan ada Pam Aries dan biar apa? Sebenarnya wacananya udah lama. Dari ketua sebelumnya Alex Salim sempat ada bahas, cuma memang baru bisa kita berimplementasi itu di masa jabatan saya ya, di masa waktu saya megang. Ya sempat mundur juga karena kan pandemi. Jadi kita sempat mundur. Terakhir kemudian dapat izin lokasinya juga baru belakangan ini baru kita coba jalankan. Idenya ya tujuannya ya awalnya dari kita bahas bersama untuk mengakomodir teman-teman penghobi yang atau member yang di luar kota sebagai tempat transit. Karena banyak jujur ya teman-teman. Saya juga dulu pengen masuk ke tim Aries, cuma wah Minder kita ya duluan, gue ya. minder Minder duluan. duluan karena tim Aries udah gede kok. Ya. Mas, tambah lagi kita pemula nih diterima ya nggak? Iya, Nah, takut, gitu. takut, ya. Nah, Dan ada selentingan tim Aries sudah tim besar, jadi mereka orang-orang elit semua nih di dalamnya Iya, gitu kok. orang-orang Sempat itu masuk ke atas telinga semua saya ya. juga kok. Iya. nah, itulah Bener nggak sih kok apa kok? itulah persepsi yang salah. Itulah stigma yang beredar di luar yang kita memang nggak bisa pungkirin. Tapi sebenarnya itu nggak bener, nggak ada yang begitu. Nggak ada pikiran begitu. Kita semua welcome. Dulu saya sendiri juga dari cuman penghobi biasa yang kebetulan kenal sama Ko Alex Salim karena ada beli ikan. Terus diajakin gabung Aries gitu. Jadi ya nggak ada lah yang bilang kita tim elit milih orang. Kalau milih-milih dalam arti yang positif ya pasti dong. Kita kan pasti cari member yang memang sevisi, passionnya sama. Itu hal itu lumrah gitu kan. Yang bukan cuman mendompleng nama, numpang nama, kayak gitu kan ya. Kita kalau bisa hobi ini jalannya bareng kan lebih enak. Dapat gitu tuh kan. yang dompet nama. Nah, Hancur. Foto bareng. Dapat tuh kok. Nah. Foto buat enak ya. numpang tenar ya gitu ya. Mudah-mudahan obat lah orangnya. Ya Allah, amin, ya Allah. Jadi kayak rasa. Maaf ya guys. Dan ini Basecamp berarti khusus anggota dan member dari tim Aries. Iya, so far memang daya tampungnya terbatas. Jadi memang kita fokuskan utamanya untuk semua member Aries. Jadi ya member Aries yang memang nggak sempat ngurusin ikan atau nggak tempat rumahnya nggak terbatas untuk melihara taruh tank atau segala macam atau ada di luar kota. Di sini memang fasilitas yang kita siapkan untuk membantu mengakomodir. Dan ada yang dijual juga nggak sih kok ini di Basecamp ini? Sebenarnya kan ini ikan-ikan member juga. Iya. Kalau ada
negosiasi yang cocok, Cocok harga. ya kita dari tim juga nggak bisa melarang. Iya. Ya biasanya sih memang pasti harganya spesial, baru bisa dilepas. Ya iyalah spesial ikannya ngeri-ngeri ya. Pusing ya. Pusing lihatnya ya. Yoi. Namanya. Ini balik lagi ke soal komunitas nih kok kayaknya nih pertanyaannya nih. Perlu ada polisi lohan nggak sih menyikapi yang lagi viral ini kok khusus dari komunitas? Polisi lohan ya sebenarnya ini namanya. Lucu amat polisi lohan. Menurut saya sih ya, menurut saya kalau sampai ada polisi lohan itu hobi ini udah nggak sehat. Ini kan hobi ya, tempat kita menyalurkan stres, jenuh kehidupan sehari-hari di Jakarta, kesibukan yang ya penatnya kita dihilangin ya di sinilah. Iya. Kalau harus sampai ada polisi gitu kok jadi kayak hidup formal banget gitu kan ya. Ini kan nggak layak, harusnya hobi udah enjoy. Mungkin gini kok, mungkin tujuan dari pertanyaan ini yang nitip ini kali kok maksudnya kalau ada masalah dari pusat turun tangan mungkin ya. Mungkin ini betul, mungkin. betul. Sebenarnya gitu, itu salah menurut saya ya, menurut saya pribadi salah satu fungsinya organisasi yaitu karena menurut saya pribadi hobi ini tidak kekurangan pemain. Betul. Jadi untuk apa orang-orang yang memang tujuannya merusak hobi ini tetap kita pertahankan atau kita beri ruang untuk ada di hobi ini? I like this. Benar nggak? This is Benar cute. banget. Pro kontra kritik wajar, tapi ya yang membangun lah kalau Iya. menurut kita ya. Kalau cuman menuduh tanpa bukti, kemudian menjelek-jelekan tanpa bukti, Betul. kan kurang tepat ya. Kalau yang tuduhan udah ada jelas bukti di depan mataku. Kalau Kojeb, misalkan Kojeb di posisi sebagai ketua komunitas nih, apa yang mau Kojeb lakuin? Bukti udah jelas. Kalau saya ya tadi lagi ya yang lagi bermimpi jadi ketua P2LI gitu ya. Kalau saya sih saya ban. Orang-orang yang merusak hobi ini nggak pantas dipertahankan menurut saya pribadi. Mendingan kehilangan satu orang daripada Mendingan saya kehilangan 5 orang daripada saya mengorbankan 5.000 orang. betul. Atau 500.000 orang karena hobinya akan semakin banyak. Kita harus menularkan hobi positif. Harus tetap menjaga hobi ini tetap sehat. Tanpa ada politik-politik nggak jelas, unsur-unsur politik nggak jelas kan gitu kan. Nggak perlu, ini hobi ini nggak harus kayak begitu. Yang ada hancur ya. Bayu, lanjut Bayu. Betul. Nomor 4. Kan sekarang lagi rame, lagi mau mulai, bukan rame, mau mulai di regional Jawa Barat. Ya. Nih, Bayu nomor 4. Oke, Aries ikut atau tidak di regional Jawa Barat? Kebetulan kita nggak ikut, nggak partisipasi lah ya, bukan karena kita nggak mau, karena memang kita ada beberapa kendala, salah satunya kendala handling. Karena Mas Ismail sendiri ya, kudu standby di sini. Kalau Bang Ismail sempat handling ke sana, sini kosong, tinggal satu Wira ya belum bisa lah untuk ditinggal begitu. Nah itu pertama. Kedua ya kita kan pasti rebukan nih sama member-member tim, mau bergabung nggak, mau berpartisipasi nggak, karena dari pengalaman sebelumnya banyak ikan-ikan member, ikan amunisi kita yang bermain di luar kota itu baliknya rata-rata problem dan mati. Karena mungkin ya faktor perjalanan, faktor perbedaan cuaca, perbedaan suhu air, perbedaan kualitas air, itu kan sangat pengaruh. Ya kan, kemudian jadwal kontes yang begitu rapat, ikan kan juga capek. Sedangkan kita kan namanya kontes kan masih punya target. Kita targetnya ini, ini targetnya kejuaraan ini. Sedangkan amunisi kan nggak mungkin bisa setiap kali kita turunkan terus. Setiap kali di jos terus ya kasihan juga kan. Kayak orang Perlu istirahat. diforsir terus kan ya overdosis juga kan. Jadi ya itulah salah satu pertimbangan kita untuk nggak partisipasi, tapi kita beri kebebasan untuk member individu. Kalau memang mau berpartisipasi di kontes regional Jawa Barat, monggo. Kalau nggak salah kemarin kita diajak sama Jakarta Lohan Project DLP. Jadi sama Bang Biji ya. Ya, jadi kita arahkan teman-teman kalau yang memang mau turun ya bisa melalui mereka. Boleh ke DLP, soalnya ada 7 tim nih di regional Jawa Barat teman-teman. Boleh ke DLP, boleh ke Unity, boleh ke Patimua, boleh ke Zeus, terus ada siapa? Satu lagi apa Lexus ya? Warrior. Emang ada Warrior? Ada. Oh, ada ya. Pokoknya ada 7 tim nih teman-teman di. Pokoknya yang lain-lain juga banyak.
Boleh banget. Kita sih nggak pernah membatasin sih member mana mau turun ke mana aja, Iya. monggo. Nggak ada. Tergantung Iya. mereka ya. Iya betul, masing-masing aja. Nah, itu tuh yang jadi pertanyaan. Udah dijawab sama Ko Jeff tuh. Saran dan masukan untuk perkembangan daerah. Saran dan masukan buat perkembangan daerah. Untuk perkembangan daerah. Dari sisi mana dulu nih? Aturan kontesnya kah? Kalau saya pribadi nih ya, saya pribadi dari pengetahuan saya ya, ada beberapa aturan di daerah itu yang menurut saya harus dipertimbangkan kembali. Contohnya gini, kalau nggak salah kan ikan juara di liga tidak boleh kontes di daerah. Menurut saya pribadi itu ya pro kontra sih ya, tapi menurut saya pertimbangan positif dan negatifnya, menurut saya masih banyak yang negatifnya. Karena ya pemain daerah ditakut untuk kontes ke liga. Ya kan, contohnya lah kita ada beberapa teman di Samarinda, mereka juga sana bersaing ketat, tapi mereka juga support kita sebenarnya di Jakarta di liga. Tapi jadi kekhawatiran nanti kalau ikannya kontes di liga, dia nggak bisa kontes lagi di sana. Oh iya, bener. Nah itu pertimbangannya. Kalau misalkan ikan dia juara 1 sampai 3, dia nggak bisa ikut lagi di daerah Iya. sampai selesai event. Sampai selesai sampai pergantian tahun. Iya, oh iya juga ya. Iya, jadi otomatis mau di konten di sana bingung. Sekarang ikan di sini juara, misalnya di liga juara, pasti ikan bagus dong. Iya. Di daerah ada kontes nih, dia mau turun daerah nggak bisa. Nggak bisa. Iya, Padahal itu nggak ikan-ikan boleh. dia kan. Iya. Nah, dia amunisi juga kan jadi bingung kan sebenarnya. Jadi menurut saya jadi kualitas ikan di daerah itu jadi lebih lambat perkembangannya. Iya, bener. Iya, Kalau ada. memang mau daerah ini kualitas ikan dan kualitas kontesnya berubah, menurut saya ini harus dipertimbangkan. Iya. Harus ada batas-batasan yang mungkin dicobalah dipertimbangkan kembali. Ya kan? Karena kan misalkan ikan juara liga dia turun di sana, ikan dia itu turun di daerah. Secara nggak langsung kan kalau kita ambil sisi positifnya, ini kan berarti memacu pemain lain untuk mencari ikan yang lebih bagus. Iya, betul. Dorongan ya. Benar nggak? Benar, Sama betul, kayak betul. kita di liga kan. Lah ikan Iya. tim ini juara. Berarti kan tugas motivasinya kita mencari ikan untuk melawan ikan ini. Iya, betul. Sama toh? Jadi apa salahnya kalau ikan ini bisa turun di daerah? Iya, Masukan aja nih ya. Mudah-mudahan Ustaz lagi nonton konten ini biar dipertimbangin ya. Dan salah satunya yang kepicu, breeder-breeder di daerah akan cari cara bagaimana membuat kualitas ikan yang lebih baik. Bagus ya. Iya, betul masukan banget. Benar nggak? Benar. Itu kan memacu motivasi. Waduh, ikan gua udah nggak laku nih. Gua mesti udah perbaiki nih. Sekarang kelasnya begini nih yang harus gua cetak nih gitu loh. Jadi orang kan terus motivasi. Iya. Lanjutlah kok kita bermimpi lagi nih kok pertanyaannya. Kalau misalkan Ko Jeff jadi ketua P2LI, apa yang dilakukan jika ada juri yang terindikasi menerima suap Wah, atau suap sogokan atau sogokan. untuk memenangkan kontes? ini kalau misalkan, Misalkan. Ya, misalkan saya bermimpi jadi Bermimpi ketua lagi. PWI. terus ada terbukti juri yang bermain, bermain suap atau sogokan. Sebelum ke sana sih ya, kalau misalkan saya yang punya dipercayakan lah ya, saya akan bentuk seperti tim pemberantasan korupsi. Anjay, KPK. KPK-nya. KPK di bawah ini benar. KPKR. Dan orang-orang yang mengisi posisi ini adalah orang-orang yang memang kompeten, dalam artinya gini. Standar penilaian kita ini sekarang kan ada yang merumuskan nih orang-orang senior-senior kita lah ya, pembina-pembina kita yang udah lama nih loh. Mereka orang-orangnya harus dilibatkan. Ya kan? Ya bergerak dalam senyap. Karena kan gini, yang bisa merumuskan penilaian ini, pengetahuannya sudah pasti rata-rata di atas juri. Ya kan? Walaupun saya nggak bilang perfect 100%, tapi paling enggak secara pengalaman jauh dari juri-juri ini. Ya itu perlu. Dan kalau misalkan terindikasi ada juri yang menerima suap, saran saya ya dikeluarkan. Dikeluarkan dari hobi ini. Balik lagi tadi saya bilang, ini kan salah satu orang yang merusak hobi ini. Merusak hobi positif dimanfaatkan jadi ladang pribadi. Ladang kepentingan pribadi. Ini kan merusak hobi, merusak mental, merusak kualitas hobi. Boom, bam, bop, bada bop, boom, pow. Benar nggak? Iya. Jadi nggak Takutnya punya jadi standar. Iya. Padahal standar ini sudah dibuat begitu jelas. Lengkap, jelas, panduannya ada. Tapi gara-gara oknum
ini jadi ngaco kemana-mana. Ya, ini kan hanya seandainya teman-teman, nggak ada loh. Seandainya. Iya. Kedua ini apa di bendera? Betul. Baik-baik semua. Nggak ada Bayu beneran, baik-baik semua juri-jurinya. Iya. Sportif. Nomor 7 Bayu. Kalau Ko Jeff jadi ketua P2LI, ketika ada tim yang workout, uang depositnya dikembalikan atau tidak? Oh my god, waduh. pertanyaannya oh my god. Ini pertanyaan dari siapa ya kemarin? Tahu nih siapa nih? Saya Aduh. jawab, Allah. kalau saya jawab jadi banyak musuh nih terjadi saya. Iya, pengalaman dari Aries. Pengalaman aja deh nih, Pengalaman pengalaman kita si dulu Ko Aries Jeffrey. walkout itu Hmm. uang deposit nggak dikembalikan. Karena apa ya? Memang menurut kita ya paling fairnya seperti itu. Karena memang yang memutuskan untuk walkoutnya kita pribadi ya. Tim Tim yang dari betul, tim internal tim itu sendiri. Tim itu sendiri. Entah itu diputuskan bersama, entah diputuskan oleh pemimpin dari timnya ya kita nggak tahu. Itu kan masing-masing ya. Tapi waktu itu karena memang dari Aries sepakat beserta membernya itu walkout, ya kita ikhlasin lah uang deposit itu. Depositnya. Karena itu di mana-mana ya pasti begitu. Kompetisi apapun, kejuaraan apapun yang ada namanya deposit itu kan berarti kita sudah mengikuti aturannya jelas. Syarat dan ketentuan sudah kita ikutin. Ya kan dari situ sudah dituangkan sebelumnya kan. Iya. Ya, konsekuensinya secara otomatis ya kalau memang kita memutuskan walkout tanpa diusir. Nomor 8, bagaimana tips menjaga tim Aries biar bertahan sampai sekarang dan kompak terus? Kalau kita di Aries itu ada tradisi-tradisi yang tetap kita pertahankan sampai sekarang. Contohnya apa? Kita rutin kopdar, kemudian di grup kita nggak pernah kaku, gitu lah ya. Bercanda-bercandanya itu kita nggak ada batasan. Wah ini ketua harus jaga image begini-gini, kita nggak pernah ada seperti itu. Semua sama. Semua sama. Jadi istilahnya kalau kita di tim itu kayak misalkan saya sendiri lah dipercayakan sebagai ketua gitu kan. Saya sendiri apapun semua kita putuskan bersama. Kita libatkan member. Jadi ya mungkin salah satu tradisi yang diteruskan itu yang bertahan sampai sekarang ini. Itu nggak ada yang baperan nggak? Ya namanya orang ya dari begitu berbagai macam kalangan, berbagai macam Kayak satu grup latar biasanya ada belakang. baperan Pasti. Cuman pasti ada ya balik lagi ya. Itulah tugasnya saya sebagai ketua gimana cara menjembatani member-member. Oh jadi solusi apa dari jawaban dari pertanyaan ini seringnya kopdar Seringnya kopdar, sering komunikasi, silaturahmi dan lah. nggak ada batasan antara Nggak ketua ada sama anggota. batasan. Betul, semua harus Sering. dilakukan sama. Di grup itu sering itu Beb, sharing. Sharing betul, dan senior kita juga sama yang baru-baru ini tanya-tanya apapun kita ajarin. Kita nggak pernah pelit ilmu, istilahnya gitu. Pantes Aries bertahan sampai sekarang ya. Iya. Iri gitu. Iya. Kan yang lagi rame di arena kontes itu kan bibir Iya. miring. Didengerin, ya. Menurut Ko Jeff tentang Menyikapinya. penilaian bibir miring ini seperti apa sih Ko? Nah, memang sebenarnya gini, kalau balik lagi, kalau prinsip saya pribadi, pendapat saya pribadi, kontes Lohani kan adalah kontes keindahan, ya, kontes keindahan. Ya memang definisi indah itu ya sudah pasti yang paling sempurna lah, di antara yang sempurna kan gitu kan. Tapi ya kembali lagi, menurut saya pribadi, ini Lohan ini kan ikan hybrid ya, artinya ikan buatan. Ikan yang tidak terbentuk oleh alam, bukan ikan tercipta oleh alam gitu loh, ikan yang dibentuk oleh manusia dari silangan ini dan silangan ini. Dan setahu saya namanya ikan buatan begini itu nggak ada yang perfect. Kalau kita mau cari semua ikan lohan pasti defect, ya kan? Kembali lagi itu memang harus jadi pertimbangan, salah satunya emang hal bibir miring itu ya harus dihapus. Menurut saya nggak tepat juga dihapus. Karena apa? Kalau yang sudah sampai merubah struktur itu juga harus dipikirkan. Tapi kalau yang cuma sedikit-sedikit, bibir tipis, kadang bentuk bibirnya tebal sebelah, kelihatannya jadi miring, ya itu yang harus dipertimbangkan, ya itu harus ada batas-batas toleransi penilaian. Menurut saya loh, ya kan. Kecuali yang memang sudah sampai merubah struktur sehingga bentuknya jadi menyon, ya kan, mukanya jadi bengkok, ya kan, bentuk matanya jadi naik tinggi sebelah. Nah, itu kan sudah merubah struktur. Ya itu mungkin harus dipertimbangkan. Itu bukan berarti hilang total ya. Maksudnya sampai orang berubah struktur itu jatuhnya mayor. Berarti intinya harus dipertimbangkan sistem penilaiannya. Sistemnya. Kategori penilaiannya. Maksudnya batasan-batasannya seperti apa. Itu yang harus mungkin diperjelas gitu kan. Iya, harus diperjelas. Karena
hobi ini belakangan jadi nggak fun menurut saya ya. Ini kan hobi yang harusnya fun, bersaing harus fun lah. Ini jadi perang-perangan kan, jadi perang dingin ya, jadi sindir-sindiran, baper-baperan. Iya betul. Bukannya masalah baper gitu loh, jadinya kan nggak sehat lah. Nggak sehat, bener nggak? Benar. Jadinya ini ketemu nih, ngobrol nih, tapi di belakang ini kayak bawa pedang ya kan, tinggal nunggu kapan gua tebas lu dulu kan gitu kan. Siapa tuh kok? Jadi kayak sandiwara ya kan, ya itu. Sandiwara, jadi benar. Nggak kayak dulu ya, seru kalau dulu mah. Pas. Nah, kalau dulu ikan yang bersaing bukan orangnya. Kita mau tuker pikiran enak, ikan gua nih kayaknya rada miring nih kan, enak gitu loh, bener nggak sih miring gimana bantu tolong? Kalau sekarang berlomba-lomba nyari ikan lu nyari ikan gua, Iya, bener nggak? Bukan sharing lagi, ini jadi jahat-jahatan gitu loh. Hobi ini berkembang pesat, makanya jangan sampai hobi ini jadi menurut orang jadi membosankan hanya gara-gara segelintir orang. Itu yang harus kita jaga sih sebenarnya. Ini kenapa harusnya Kojek nih jadi ketua? Waduh, saya cuma bisa bermimpi untuk sekarang ini. Ya udah kan gitu kan bisa. Bermimpi dulu, bermimpi. Ya. Bermimpi dulu kan, andaikan saya jadi ketua. Kayak ada ya Event juga. saya. Ya, mimpi kan bebas ya. Event saya siapa? Event saya. Aduh. Ini ngomong-ngomong kok pertanyaan dari teman-teman udah selesai semua nih. Dan sekarang tinggal pesan-pesan dari Kojep sebagai ketua tim Aries yang pertahanannya luar biasa kok. Saya apresiasi jempol dah buat tim Aries. Banyak Memang. jempolnya. Monggo kok pesan-pesan buat Untuk para pemula. semua para penghobi pencinta ikan lohan segala macam seluruh Indonesia. Oke. Pesan-pesan saya, marilah kita nikmatin hobi ini dengan cara yang elok, cara yang fun. Karena hobi ini selain hobi ya, menurut saya ini banyak orang juga bergantung dari hobi ini. Bergantung itu dalam arti apa? Mungkin kebutuhan sehari-hari, mencari nafkah, ya kan. Mari kita bantu orang yang memang bergantung juga dari hobi ini. Jangan sampai hobi ini dirusak segelintir orang-orang yang punya kepentingan. Yang tadi saya sampaikan berkali-kali. Sayang, hobi ini sudah bertahan sampai sejauh ini, sudah sebesar ini, ya kan. Kualitas ikan sudah sampai sehebat ini, ya kan. Jauh dibandingin zaman dulu, kan sekarang udah jauh kualitasnya. Nah, betul. Edukasinya sudah semakin berkembang pesat. Banyak orang tertarik untuk tetap berada di hobi ini. Tapi yang sampai sekarang yang jadinya berhenti juga banyak. Kenapa? Kekecewaan pertama. Kekecewaan. Termasuk dari tim Aries kita sendiri juga banyak yang senior kita yang memang sudah berhenti ya. Salah satunya ada yang kecewa juga. Ya, pesan-pesan saya ya, ayo semua teman-teman penghobi kita ini semua sama, kita jaga hobi ini supaya tetap asik, tetap fun, tempat kita buang stres, bukan tempat kita berpolitik-politikan. Mau cari nama, mau cari uang bukan di sini menurut saya sih ya. Mau punya kepentingan pribadi ya, jangan di sini lah, jangan di hobi ini. Sayang hobi ini kalau sampai rusak. Ya kan, kita udah Aries salah satunya udah tetap mempertahankan sampai sekarang. Contohnya nih teman-teman nih, ya prestasi yang udah dipertahankan. Ini mau nggak seberapa, Mbak? Kita liatin ya piala-pialanya yang belum dilihat. Buat Karena ini tuh base camp Bayu. Beda lagi ada Iya, PAM juga kan. makanya. Pamnya juga. Kemarin juga contohnya nih piala apa nih? Piala ini Ini Kasal. dapat penghargaan dari Kasal, kebetulan ada Kemarin ya borong champion kebetulan ya. Jadi mini champion, baby champion, yang champion sampai grand championnya ada di Aries semua. Wow. Ya, pokoknya ada di konten sebelumnya lah. Ya, Di begitulah. event TNI Angkatan Laut ya. Iya. Monggo dicek aja di konten Ya, sebelumnya. sama itu satu lagi pesan saya buat teman-teman newbie yang baru bergabung ke Aries, jangan segan-segan untuk bertanya. Tuh. Bisa DM ke saya pribadi boleh, atau mungkin ada teman-teman dari member yang lainnya, ada temennya di sana, boleh melalui mereka. Kita nggak pernah menutup pintu, kita nggak punya stigma kalau kita itu hanya tim elit. Oke, dan base camp ini boleh nggak sih kok? Mungkin teman-teman, gue pengen main dong ke base campnya Aries. Misalkan Saya nih, lihat nih. boleh nggak sih ada yang mau datang ke sini gitu? Boleh banget, kita welcome. Nanti kita masukin nomor siapa kok Jeffrey apa Atau Saya Bang Mail boleh, Henritan boleh, rata-rata pasti kita akan arahkan ke sini karena kedepannya karena kebetulan farm Aries itu kualitas airnya kurang bagus, kemudian perawatannya kurang oke. Kebetulan kita di belakang lagi kita siapkan galeri.
Nanti kedepannya ikan hasil breedingan Aries akan kita pajang di sini dan orang bisa beli. Sambil jalan-jalan Tunggu ya, sama- coming soon. Betul. Kalau dari luar belum ada dong serian Aries. Boleh ya? Nanti bisa ke sini. Kita Nanti dapat bisa ke sini. sortiran Jadi kan. Aries. Dari itu ke mancanegara Ya, aja. ya. ya betul. Biar Monggo, ketularan monggo, monggo. suksesnya. Yo, Amin ya Allah. Amin. Oke lah teman-teman, semua pesan-pesan dari semua teman-teman udah kita sampaikan ke Ko Iya. Jeffrey. Terima kasih banyak Ko Jeffrey. Makasih. Semuanya. Mohon Udah. maaf bila ada kata-kata yang terucap dari mulut Om Anjay, dari Bu Ayu, dari Ko Jeff, dari Mama Yang, dari Bang Henry. Mohon dimaafkan karena kita semua hanya manusia biasa yang terluput dari sana hilap. Aisyah. Jadi mohon dimaafkan. Jangan lupa di like, di komen, juga di subscribe. Hayu kita meluncur Bu Ayu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.